Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian sore Minggu 5 Juni 2022 dengan tema Hidup dalam Roh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia pada kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Boleh datang di rumah-Mu ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah roh-Mu tinggal di hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami boleh menikmati ibadah kami, agar kami boleh fokus pada ibadah kami Tuhan, boleh menyerahkan segala beban pikiran kami hanya pada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, ampunilah tiap dosa-dosa kami ya Tuhan, yang disengaja maupun tidak ya Tuhan. Biarlah Engkau yang
terus mengingatkan kami, Engkau yang terus menuntut kami di setiap langkah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami pada hari ini pada tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk Bapa Kami abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita mari nyanyikan lagu Kidung Jemaat Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Aku maha indah di bawah surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanku. Jemaat kami untuk bangkit berdiri, menyanyikan ayat yang kedua, hingga kini ku selalu. Hingga kini ku selamat, dengan kuat yang kau beri, ku harapkan akan dapat sampai ke negeri seri. Yesus cari akan kamu, tolong yang sesat, untuk membela dirimu, pimpinmu salibkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari nyanyikan lagu pujian Tiada yang Mustahil. Kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata.
orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kembali kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hukum Tuhan buat kita diambil dari Galatia yang pasal kelima, ayat 25 sampai dengan 26. Hukum Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari nyanyikan lagu pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Jadikanku janganlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kembali yang kita nyanyikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND Ikon Yesus Dodong Aku. Ikon Yesus dodong aku, salah ku liludo. Rapon Yesus boya mona kalumu suinaro, dan Maria audisi Tuhan Yesus dongaki sailu tonoku Yesus Oloha kunamani. Nyanyikan ayatnya yang kedua, Ikon Yesus Dodong Aku. Mola masih tahu nggak? Ikon Yesus dodong aku, moloma si tau nonau, tuimana kutinggalkan nasana pasoratan, dan Maria audisi Tuhan Yesus dongaki sairu tonoku Yesus Oloha kunanani. Epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari Yohanes pasal 7
ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39a. Marilah kita membaca secara responsoria. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin." Jemaat kami untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pujian dengan sukacita, Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, sang pembebas iman. Belenggu dosa telah dikatakan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kembali kita nyanyikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, sang pembebas iman. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama 5 Juni 2022. 1. Nama minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta 1, yang artinya turunnya Roh Kudus. Kedua, kebangkitan Pentakosta kedua, kebaktian Pentakosta kedua. Pada hari Senin 6 Juni 2022 akan dilaksanakan kebaktian untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pesta Pentakosta kedua. Masuk pukul 10 WIB. Sesudah khotbah kita akan memberi persembahan ke depan altar untuk kegiatan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan HKBP Pusat. Demikian untuk diketahui. Ketiga, pertanggungan Banjar atau kebaktian sektor. Dilaksanakan pada hari Selasa 7 Juni 2022 pukul 20 WIB. 1. Banjar Bintaro Kodam Depsos. Khotbah Pendeta Jeffrey Sitindao MTH, liturgi Sintua Insinyur Osiaan melalui Zoom. Kedua, Banjar Ciputat sekitarnya. Dilaksanakan di rumah keluarga Sintua CMH Simatupang, Boru Aritonang. Alamat Jalan Villa Bintaro Indah Blok C1 nomor 36, Jalan Pulau Nias Jombang, Ciputat. Khotbah Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Sintua TM Lumbantoruan, tatap muka. Dihimbau kepada jemaat yang ada di Banjar tersebut agar mengikutinya. Keempat, pembaptisan kudus pada hari Minggu 12 Juni 2022 yang akan datang. Dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus anak. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar setempat dan mengikuti persiapan baptisan kudus pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 18 WIB bertempat di konsistori serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Kelima, kebaktian sekolah minggu. Berdasarkan hasil rapat sermon Paralado Rabu 1 Juni 2022 dan hasil diskusi dengan seksi kesehatan HKBP Kebayoran Lama, maka ibadah sekolah minggu mulai dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan catatan sebagai berikut. 1. Dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kelas 4 sampai prasidi terlebih dahulu. Kedua, tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketiga, tetap memperhatikan perkembangan kondisi kesehatan di masyarakat atau wilayah. Ibadah sekolah minggu tatap muka akan dimulai kembali tanggal 12 Juni 2022, masuk pukul 10.30. Keenam, penghapusan bantuan sosial terdampak COVID-19. Sesuai hasil keputusan sermon Paralado pada hari Rabu 1 Juni 2022, dengan adanya angka penurunan kasus COVID-19 saat ini, maka pemberian dana bantuan sosial melalui diakonia sosial jemaat tidak diberlakukan lagi atau dihapus. Demikian untuk diketahui bersama. 7. Donor darah PMI. Berdasarkan surat yang kita terima dari Palang Merah Indonesia atau PMI, maka akan dilaksanakan kegiatan donor darah di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Adapun tanggal dan waktu pelaksananya akan ditentukan kemudian. Melalui warta jemaat setelah memenuhi kuota pendonor sebanyak 75 orang peserta.
Bagi warga jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat mendaftarkan melalui Sintua Banjar masing-masing atau seksi kesehatan atau diakonia Huria. 8. Ketua AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Berdasarkan rapat pemilihan dan periodisasi pengurusan AMA Distrik 8 DKI Jakarta yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 yang lalu di Gedung Sopo Marpikir HKBP Jakarta atau kantor Distrik 8. Maka sebagai ketua terpilih pengurus AMA Distrik 8 DKI Jakarta yaitu Bapak Kolonel Dr. Andus Sahat Oloan Pardede MM. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat yang sakit kami doakan untuk cepat sembuh dan pulih. Kami ucapkan selamat untuk jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan periode 5 Juni sampai 1 Juni 2022. Demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan. Apabila ada yang belum dapat kami bacakan, dapat dibaca pada warta jemaat masing-masing. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat, Ku Dengar Berkat-Mu Turun. Ku dengar berkat-Mu Tuhan. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang tenang. Aku pun ya berkati aku pun. Renungkan ayatnya yang kedua, Bapa jangan kau lewati aku, walau ku jemu. Bapa jangan kau lewati waktu walau ku jemaah. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, seluruhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita dengarkan, kita terima, dan untuk kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya pada hari Minggu ini, dan sekaligus kita bersukacita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Tertulis dalam kitab Roma pasal 8 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mari kita ikuti demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang hidup
dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Tetapi keselamatan itu adalah hanya karya, tindakan perbuatan Allah semata. Dia tidak membiarkan manusia itu mati oleh karena dosanya. Sehingga Dia tunjukkan karyanya yang luar biasa. Dan tidak membiarkan manusia itu begitu saja di dunia ini. Manusia berada dalam dosanya, manusia berada di dalam kegelapan di dunia ini, Allah tidak pernah membiarkan. Ada buktinya. Allah menghadirkan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus di tengah dunia ini. Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus disalibkan. Dan Tuhan Yesus mati. Dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan selanjutnya baru kita rayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Itu pada hari Kamis kemarin. Yang kita rayakan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ada pemahaman Tuhan meninggalkan kita. Padahal dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, selanjutnya Dia menghadirkan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu dia sendiri. Berada di dunia ini
berada dalam hidup kita masing-masing dan bahkan berada dalam hati dan pikiran kita. Sehingga itulah buktinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita manusia. Dia selalu menyertai. Bukan hanya menyertai, tetapi karyanya tidak pernah berhenti. Di dalam rohnya, dia menuntun, dia mengarahkan, dia membimbing. Jadi bukan hanya bersama. Membimbing, mengarahkan, menuntun hati pikiran kita. Dan itu terjadi dari menuntun langkah kita. Menuntun pikiran kita, menuntun tangan kita, bahkan menuntun mulut kita untuk berbicara. Itulah bukti bahwa penyertaan karya Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dan itulah yang kita pestakan. Itulah yang kita rayakan pada hari Minggu ini. Kalau kita sebut bahwa kita bersuka cita, kita pestakan, kita rayakan turunnya Roh Kudus. Supaya kita bisa mengerti apakah hanya perayaan begitu saja, tetapi dengan perayaan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Di dalam rohnya yang berdiam dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau itu kita nyatakan, berarti harus ada tindakan respon perbuatan kita dengan mengatakan, dengan berbuat, kita akan mempersembahkan hidup kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mempersembahkan. Berarti mempersembahkan, memberikan. Menyerahkan secara total. Untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Mengapa saudara-saudara? Sebab dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia sendiri menghadapi berbagai persoalan yang diciptakan manusia oleh keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan kemauan pikirannya. Hatinya sendiri. Bahkan ada yang menganggap kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi saingan dalam hidupnya. Saingan itu lebih diterjemahkan, ada sekelompok orang
yang menganggap kehadiran Tuhan Yesus itu mengurangi keuntungannya. Menghilangkan martabatnya, kehormatannya di tengah masyarakat. Dan itu yang ditunjukkan, bahkan diutarakan oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan orang-orang awam yang dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya manusia itu tetap berada di dalam keinginan-keinginan dagingnya sendiri. Kalau kita sebutkan supaya manusia selalu berada di keinginan kesenangan duniawi, dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah gunanya Allah di dalam rohnya tidak akan meninggalkan manusia. Tidak akan meninggalkan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab hingga sekarang ini dunia ini akan selalu menampilkan keindahan dan kesenangannya yang akan selalu mempengaruhi dan bahkan hingga menggerogoti kehidupan manusia itu sendiri. Jika tiba ke istilah menggerogoti kehidupan manusia itu sendiri, sehingga ada manusia hidup di dalam kerakusan duniawi. Dia akan meninggalkan keinginan sorgawi. Dia akan mengesampingkan keinginan roh. Padahal kalau disebutkan dalam topik minggu kita, hidup dalam roh Tuhan. Berarti kalau hidup dalam roh Tuhan, kembali yang kita katakan tadi, kita harus mau mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan. Orang yang dikuasai oleh roh Tuhan itu sama dengan dia dikuasai oleh Kristus. Kalau dia sudah dikuasai oleh Kristus, berarti sifat karakter Kristus harus berdiam dalam dirinya. Dan yang dia lakukan juga adalah apa yang diinginkan oleh Kristus. Bukan keinginan duniawi. Bukan roh dunia. Dan ini yang tampil sekarang ini, saudara-saudara. Roh Tuhan atau
roh dunia. Ini bisa memunculkan hal yang dilematis bagi setiap kita manusia. Mana ini pilihan kita? Yang pasti pilihan kita satu, roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan yang menguasai kita. Namun bukan berarti bahwa dunia ini tidak perlu. Perlu. Kalau tidak perlu, ya kita juga ada kurangnya. Makan juga perlu. Minum juga perlu. Memiliki pakaian juga perlu. Memiliki uang banyak juga perlu. Memiliki harta benda juga perlu. Tetapi hati-hati. Jangan roh dunia ini yang kita sebutkan itu tadi menguasai hati dan pikiranmu. Sehingga itulah yang disebutkan roh dunia ini yang menguasai kita, roh dunia ini yang mengatur kita. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dari seluruh ciptaan Tuhan, hanya satu ciptaan yang paling istimewa. Siapa itu? Kita manusia. Dan apa yang diperintahkan, dimandatkan Tuhan kepada manusia. Satu aja saudara-saudara, kuasailah. Bukan sebaliknya. Bukan dunia ini untuk menguasai kita. Tetapi diberikan kuasa mandat, kuasai. Kalau kita lihat itu dalam kitab Kejadian, semuanya binatang, berikan namanya. Dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah mengungkapkan supaya dunia ini menguasai kita. Sedangkan waktu saja, itu sering yang kita katakan saudara-saudara. Jangan waktu yang mengatur kita. Harus kita yang mengatur waktu. Makanya kita buat jadwal kita. Itu ciptaan Tuhan. Dunia ini beserta isinya adalah ciptaan Tuhan. Dan bahkan Allah mengatakan sempurna baik adanya. Berarti ciptaan itu baik. Hanya ada saja dari ciptaan itu yang kita sebut manusia menyalahgunakan ciptaan yang lainnya. Menyalahgunakan hingga termasuk ciptaan yang lainnya itu menguasai kita manusia. Di situ kesalahan yang fatal. Dan Allah melihat ada titik kelemahan dalam diri manusia kalau dibiarkan bahaya. Sehingga Allah tidak membiarkan. Allah di dalam diri anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan yang kita rayakan, pestakan, sukacitakan pada saat ini di dalam rohnya bersama dengan kita. Itulah yang kita sebut Roh Kudus. Sehingga
manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah yang disebutkan dalam epistel kita. Dalam kitab Yohanes pasal 7 yang kita baca secara responsoria tadi. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39a. Tetapi yang jelas di sana dikatakan pada ayat 38. Orang manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus sama dengan yang dikuasai oleh Yesus Kristus. Disebutkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ibarat arus listrik. Itu akan mengalir. Barang siapa yang percaya kepadaku. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu artinya dia berada di dalam kuasa Roh Kudus. Orang yang berada di dalam kuasa Roh Kudus, maka akan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Apakah itu aliran-aliran hidup? Galatia 5 ayat 22. Yang kita sebut apa? Buah-buah roh. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Apa itu aliran-aliran hidup? Ada 9. Yang pertama, kasih. Yang berikut, sukacita. Berikut, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Aliran-aliran apa lagi? Aliran-aliran hidup yang dialirkan, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hukum Taurat, firman Tuhan yang dibaca tadi. Yaitu hidup dalam roh, berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dikatakan tidak gila hormat, tidak saling menantang, dan bahkan tidak saling mendengki. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kebencian, rasa dengki, itulah yang dikatakan dalam bahasa yang terlalu sering, ya agak tenar juga itu. Tapi dalam bahasa Batak dikatakan itu singkatannya dengan hotel ya. Hosom, teal, elat, late. Itu gambaran kebencian. Itu gambaran kecemburuan, iri hati. Saudaranya berhasil, dia iri. Bahkan dia benci. Saudaranya mampu, temannya mampu, dia tidak senang. Temannya sendiri ketawa, dibenci. Parekelion katanya. Ketawanya ini, ketawa saja. Mau dilarang. Dan bahkan banyak lagi hal-hal roh duniawi yang menguasai hidup manusia,
yang merusak tatanan sosial, yang merusak kekerabatan, yang merusak kebersamaan, yang merusak persekutuan, yang merusak persahabatan, yang merusak kekompakan. Jika roh-roh duniawi menguasainya, itu akan terjadi. Tetapi jika roh Tuhan, Roh Kudus yang menguasai hidup kita, baru kita benar dikatakan adalah anak-anak Tuhan. Di sini manusia yang percaya, bukan dikatakan orang Kristen, bukan. Tetapi orang atau manusia yang percaya. Kitalah itu saudara-saudaraku. Inilah manfaat kita merayakan, kita memestakan, kita bersuka cita pada hari Minggu ini, di mana kita menerima Roh Kudus dari Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, siapa yang sudah jadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Setelah dia menyalibkan itu semua, dengan karya Kristus, kita dimurnikan. Sehingga kita akan selalu disebut anak-anak Tuhan yang selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami akan menyerahkan tubuh kami, hidup kami Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami akan selalu seturut dengan kehendak-Mu. Banyak yang harus kami lakukan, kerjakan. Berbagai tanggung jawab Tuhan berikan kepada kami. Dalam setiap menjalankan itu, berbagai hal, tantangan, cobaan, persoalan, masalah yang harus kami hadapi. Tetapi dengan penyertaan, tuntunan, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami untuk mengembannya dan bahkan memampukan kami untuk menghadapinya. Bersama Engkau Tuhan, kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera yang akan menjadi upah kami. Kami berdoa juga buat seluruh anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Marlin M. Simarmata, Edward Simbolon, anak kami anak sekolah minggu Christine Sitorus,
Nyonya Baktiar Hasimajuntak, Rinta Boru Sinaga, Nyonya Ruth Maria Asima Boru Siahaan, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Doktrandus P. Sihombing Rosintan Boru Manurung, Sintua Insinyur MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lumban Tobing, Doktrandus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, juga jemaatmu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, di rumah atau di rumah sakit, semuanya kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu kami memohon, sembuhkan, kuatkan, dan mampukan mereka dalam setiap penyakit mereka, supaya mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Jemaat-Mu yang mengalami duka, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan hidup, baik di setiap pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing, di tengah keluarga, apapun itu Tuhan, kuatkan, mampukan, dan lepaskan mereka, supaya dengan demikian nama Tuhan yang selalu dimuliakan dengan rasa syukur mereka. Bapa yang di sorga, demikian juga seluruh jemaat-Mu yang menerima berkat sukacita dari Tuhan dari minggu yang lalu hingga minggu ke depan ini, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu. Kami juga turut bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan tersebut. Biarlah yang belum menerima apa yang mereka harapkan selama ini dari Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkannya, Tuhan akan memberikannya, dan itu selalu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Mari nyanyikan
buku ND Dison Adong Huboan Tuhan. Dison Adong Huboan Tuhan. Musik saja memuji Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang kedua, tanganku namet dah Tuhan. Musik saja memuji Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama, Dison Adong Huboan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus,
Persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik, dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di tempat
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita pulang, kami yang melayani kebaktian Minggu sore, sekaligus merayakan turunnya Roh Kudus pada hari Minggu ini. Pendeta, Perhalado, Sintua dan calon Sintua, dan juga seluruh pemain musik, band, dan juga song leader, beserta tim multimedia, menyampaikan kepada Amang Inang dan saudara semua, terimalah salam kami. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Mana suaranya? Iya, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Horas! Terima kasih.